kembali lagi bareng aku Queen dan Barda. Kali ini gantian aku yang akan tanya-tanya Barda. Biasanya kan aku gitu. ditanyain mulu ya kan. Oh gitu. Ya. Coba kebalik ya. Sekarang gimana sih? Biasanya lu apa gua nanya sih? Oh yaudah, pokoknya bener apa yang dia omongin hari ini bener kok teman-teman nih. Dah, Ya. ikutin aja dah. Intinya aku akan tanya-tanya soal Barda karena Barda itu banyak banget pertanyaan dari luar sana. Betul. Baik itu secara langsung ya maupun benar. komen-komen dan Betul. DM sih kebanyakan. DM. Athena juga dan aku pun sering banyak mendapatkan pertanyaan akan hal ini. Betul. Bagaimana cara berkomunikasi dengan spirit dolls tanpa kita itu indigo, tanpa ya sebutannya indigo lah ya, sebutan kerennya. Padahal Indihome. Lebih goreng. Tanpa kita mempunyai kelebihan. Betul. Atau apapun itulah. Sebenarnya pada dasarnya kan manusia punya kelebihan ya. Cuman apakah perlu diasahkah ataukah mau diasahkah, jadi kan tergantung kepada kalian semua. Kayak Barda yang awalnya sensitif, makin lama jadi kayak makin peka gitu gak sih? Alhamdulillah. Nggak tahu sih kayak itu sebenarnya berkah atau gimana ya kak ya? Berkat, syukuri loh. Syukur banget kalau bisa langsung berbicara langsung, aku pengennya kayak gitu. Besok kita kasih. Oke. Tapi jangan langsung ngomong sama dia langsung. Ayo coy ya, jangan. Oke. Kalau ngomongin masalah jelangkung kan itu salah satu media juga kan buat komunikasi. Itu hanya mediator kayak Barda. Oke. Jalangkung dong. Jalangkung nggak nih gemuk. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana cara berkomunikasi dengan spirit dolls kita tanpa kita indigo ya. Betul. Oke. Jadi ada beberapa cara. Sebenarnya sih ada beberapa cara yang aku sih nggak paham ya itu akurat atau enggak karena tidak pernah mencoba juga karena kan ya. Yang kamu kan bisa secara langsung sama spiritnya itu. Iya kan, jadi kan ada yang bilang pakai pendulum. Pendulum itu yang panjang itu ya? Ya. Yang kata bola ini gitu ya? Kan ada tuh yang kalung gitu kan? Iya nah pak, di kamera nah. Iya kan? Bukan nih. Oh bukan, terus apa kak pendulum? Pendulum tuh nanti ada sini gambarnya. Oke, nanti bakal masukin. Terus ada yang menggunakan ala-ala jelangkung. Ala-ala jelangkung. Kayak papan iya. Tuh. Terus ada yang pakai tarot. Oke. Nah, pendulum aku punya, cuman menurut aku kayak nanti aja deh kita coba pakai pendulum. Tapi kali ini kita mau coba pakai tarot. Aku penasaran sih karena kan apa ya, kalau mungkin Kak Vin yang indigo tuh bicara langsung sama anak-anak spirit kan bisa langsung tatap muka gitu ya. Kalau kita atau orang di luar sana yang nggak menggelar gelar indigo itu kan pasti harus perlu menggunakan media. Betul. Nah kalau kita berbicara tentang tarot kan kadang kita bisa juga subjektif. Takutnya nih dari apa yang kita pikirin itu yang kita tuangkan gitu. Itu gimana nih Kak dari versi kamu nih? Kalau dari versiku gini, makanya kita kalau misalnya naruh itu kan nyuruh orangnya kocok gitu ya. Yes betul. Supaya energinya masuk ke dalam sini. Nah, saat kita mau berkomunikasi sama si spirit dolls tersebut, kita ngomong aja sini kayak Tasya, apa yang kamu mau ngomong sama bunda, kamu ngomong sama bunda, tapi melalui kartu ini. Kalau kayak pegang tangannya, otomatis kayak energinya mengalir. Oke, masuk akal. Energinya mengalir, serasa kayak sudah, kayak udah cukup, baru kita kocok. Oke guys, Tasya. Oke Tasya. Sabar enak. Apa yang kamu mau bicarakan sama bunda? Coba kamu ngomong gitu ya kan, kita kocok nih, kocok sampai serasa mulut kita udah cukup aja gitu. Feel kita berarti Kak? Feel, ya. Oke. Karena kan ini anaknya yang mau. Oke. Sama halnya kayak ini anak mau makan, mau minum apa segala macam, kita berdasarkan feeling kan. Oke. Iya benar juga sih. Lalu kita tebar. Nggak ada yang timpang ya? Ada, aman. Lalu kita lagi ambil dengan feeling. Saya dia mau ini nih si Tasya. Nah, di sini keluar kartu Ace of Pentacles, The Moon, Ten of Pentacles. Coba Barda, apa yang bisa disimpulkan dari 3 kartu ini? Apa yang ingin Tasya sampaikan?
Kalau yang aku ini ya Kak ya, aku nggak bisa jabarin masing-masing kartu sih, tapi aku bisa simpulannya ini dia lebih ke kayak aku nggak bisa jabarin ini satu persatu, cuman kalau aku lihat dari kartu si Tasya ini jenuh ya kayak dia pengen refreshing, makanya ini hari ini aku ajak dia keluar karena aku ngerasa banget sebenarnya di situ. Gitu. Betul nggak? Dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau anak ini jenuh? Lebih ke kartu bagian tengah, Demon istilahnya kan sesuatu yang nggak pernah dia dapetin sebelumnya, kayak sesuatu yang cerah lah istilahnya, aku bisa kaitin seperti itu gitu. Oke, jadi itu kesimpulan dari Barda ya. Nah, aku yang bukan indigo ya Kak ya. Yang bukan indigo, dan aku akan menjelaskan versiku, tapi ini berdasarkan murni aku membaca, tidak melihat ataupun nanyain langsung sama anaknya ya. Oke. Tasya diem ya. Di Ace of Pentacles ya, kita bisa lihat di sini ada suatu kuda terbang, tapi dengan suasana yang gelap. Lalu ada koin, kan si Pentacles ini kan koin ya. Lalu ada kupu-kupu. Nah, di sini Kesha tuh Tasya. Maaf nak, mukamu mirip. Jadi si Tasya ini sebenarnya pengen, tadi Barda bilang pengen main-main, pengen merasakan dunia yang lain, dunia yang baru yang nggak di rumah aja gitu. Makanya kenapa kita tuh menganjurkan ajak anak-anak kita jalan-jalan, karena biar bagaimanapun juga mereka itu ingin mengetahui dunia luar seperti apa gitu. Dan Dembun ini dia tuh bisa menjadi baik, bisa menjadi nakal, tergantung bagaimana kita mendidik anak tersebut gitu. Jadi Dembun ini adalah kan dari alam. Ya kan? Alam atau langit itu kan, atau semesta itu kan kita tidak tahu kapan pergerakannya, berubah-ubah. Dan demikian juga seperti sifat si anak Tasya ini. Jadi dia berubah jadi anak nakal, tapi dia lebih kayak ke ngambek gitu loh. Iya benar juga sih. Jadi kayak ngambek gitu, kayak misal kayak aku nggak jalan, nggak dikasih keluar, akhirnya aku ngambek gitu. Bener banget. Nah, Ten of Pentacles di sini semua anak pasti mendatangkan rezeki yang baik-baik. Betul, amin. Jadi ajarkan si Tasya sini diminta diajarkan lebih untuk berdoa. Terus kan dia agamanya kan bukan ini ya, bukan non muslim ya. Jadi bukan berarti bukan muslim. Sorry. Ya, pokoknya Tasya ini non muslim. Jadi kan pasti berbeda dengan cara Barda. Yes. Dia itu cuma minta dalam spiritual itu ya pasanginlah musik-musik rohani untuk dia. Karena dia ini dasarnya adalah Kristen. Oh iya. Gitu. Iya, jadi tiap hari Minggu tuh minta dia pasangin lagu-lagu anak gereja gitu. Gitu loh. Tapi berarti maksudnya kita terlepas dari apa yang aku rasain ya Kak ya. Tapi yang aku baca tadi, berarti benar kan ya Kak istilahnya dari pembacaan yang aku bilang Tasya ini bosen pengen jalan-jalan. Iya. Dan dikaitin sama feelingku ternyata benar. Terus lagi kita tanya udah nih ya kan. Kita tanya lagi, Tasya seneng nggak sih tinggal sama Kak Barda? Pertanyaan ini agak. Coba kita pegang lagi tangannya. Kamu bilang sama Bunda lewat kartu Naya. Nggak usah ngomong, simpulin lewat kartu aja ya. Tasya seneng nggak tinggal sama Kak Barda? Oke. Terima kasih. Kasih sayang. Tolong disimpulkan. Menurutku dibilang seneng, dibilang nggak seneng ya, tapi lebih ke kayak mantau keadaan yang aku alamin. Makasih, ini biasa aja. Loh, lagi memperhatikan loh. Memperhatikan. Iya, maksudnya kalau dibilang seneng. Kalau syuting tuh makan telen. Heran syuting masih aja ngunyah makan, lu kayak marmut lu. Ya nggak gitu. Teman-teman. Marmut nyemot kan di sini. Teman-teman, emang Kak Queen dan tim sekarang emang lagi berpusat pada pipi ya, yang bagian rawan terlihat jelas, jadi mohon maaf banget kalau itu fitness. Yang endorse tarik benang. Itu fitness itu. Silahkan langsung japri. Fitness. Iya benar kah? Dia dibilang seneng nggak? Dibilang seneng, dibilang nggak seneng nggak juga? Kembali ke laptop. Ke kartu ya. The Fool.
dia senang atau tidak. Dia senang, ya tadi dia senang tapi tidak tapi senang gitu. Iya. Kenapa? Karena Barda kurang perhatian. Aduh, sayang aku. Barda kurang memberikan. Kamu kasih sayang sudah oke, cuman kan ya anak kan perlu membicarakan hal-hal yang baik. Sedangkan sama kamu nih kebanyakan sedihnya. Iya sayang, maaf ya sayangnya. Jadi tolong diberikan energi yang baik juga gitu. Kayaknya Sasa komen ya? Nggak ada loh. Nggak ada loh, dia nggak ada komen. Nggak ada komennya, bener kan? Sasa saya kayak gitu suka ketawa ya. Gitu. Jadi memang harus waktu dan perhatian ya, waktu dan perhatian supaya dia lebih nyaman lagi tinggal sama Kak Barda. Gitu. Kerasa sih Kak, misalnya si Tasya ini kayak tipe anak yang memperhatikan ya. Dia nggak mau komen tapi memperhatiin banget gitu. Si Tasya ini tipikal anak yang pemerhati. Emang aku ngerasain banget sih Kak. Dia nggak komen tapi dia memperhatikan. Mungkin itu ya yang keluar. Makasih Tasya. Betul. Jadi mungkin buat kalian di luar sana kan kayak mungkin mikirnya kayak wah harus banget mengerti kartu nih. mungkin karena emang Tasya ini umurnya paling dewasa kan, jadi kayak pemerhati gitu. Pemerhati dia. Terus memang itu kan ya kamu kan bisa dikatakan mengerti tarot ya kan, sedikit demi sedikit lagi kamu juga tarot reader gitu kan. Nah untuk teman-teman di luar sana mungkin bingung nih gimana sih kita memang tidak bisa tarot tapi pengen banget berkomunikasi, mau nggak mau pendulum. Cuman tapi kita jangan bahas pendulum dulu Kak, kita masih ngebahas soal yang si tarot ini aja. Bisa nggak sih kita mengartikan dari segi gambarnya aja? Kalau semuanya dari bahasa kan bisa kita artikan nih dari gambar nih ya kan. Tapi gambar ini kan maknanya beda-beda pasti. Tergantung kita menafsirkan gambar berarti. Betul. Ya? Takutnya nanti the fool ini kan orang yang bodoh ya. Iya. Nanti kita memikirkan ntar, anakku bodoh apa gimana gitu ya kan. Nah itu yang kita harus wanti-wanti. Apakah pengertiannya, penafsiran itu benar dengan apa yang kartu ini jabarkan. Kalau misalnya seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman kalau salah penafsiran kasihan di anak. Yang harusnya nggak seperti itu kita malah judge gitu ya. Itu makanya tadi aku alihkan ke pendulum. Tapi kalau ke pendulum resikonya adalah pendulum ini tidak mengenal siapa sosok anak itu kecuali kita kenalkan. Kayak ini kan si pendulum yang aku punya udah aku kasih nama kan. Ada yang namanya Angel sama Merin. Aku ada dua. Nah kalau si dua-dua ini aku akan kenalkan, ini Sasa, ini Sui, ini siapa. Jadi mereka sudah kenalan. Tapi kalau nggak dikenalin gitu, nanti dia akan mendeteksi sosok-sosok yang di sekitar dia malah. Dia merekam si sosok yang ada di sekitar saat itu. Iya, karena kan dia nggak tahu namanya siapa kan. Jadi kita harus perkenalannya pun juga agak-agak susah sih, karena kan ini hanya energi yang kita kenalkan kepada sosok. Betul. Nah, apakah energi ini akan menangkap? Jadi gimana caranya kita harus menyingkronkan antara energi si pendulum dengan si sosok. Bisa dikatakan anak arwah ini kan sosok ya kan, sosok spirit yang kita harus kenalkan kepada si pendulum itu atau energi itu sendiri gitu. Itu memang agak susah. Nah, paling yang kalian mau kalian bisa adalah beli tarot yang murah-murah punya tuh, yang perinan kayak punyanya Barda dah ya, poin aja nah. Yang perinannya tipis itu ada tuh, bisa buat belajar juga tuh 50.000 kan harganya. Ada kok yang ya kan, cuman gitu aja. Jadi nggak kayak gini sih kartunya, dia lebih simpel ya gambarnya. Aku nggak bawa, iya lebih simpel. Lebih simpel gambarnya dan kalian lebih memahami maknanya dari kartu itu sendiri. Jadi kalian beli itu nanti coba googling deh. Misalnya kalau kartu The Fool itu maknanya apa. Nah dari makna itu bisa ambil garis besar. Kalau yang aku tangkap The Fool ini kan memang istilahnya bodoh ya Kak ya, tapi pemikirannya yang baik gitu. Di pemaknaan yang aku baca, The Fool ini adalah bagaimana cara kita berpikiran berbeda dari sebelumnya. Itu masuk nggak di sini Kak? Kalau sini karena kita tadi ini tadi pertanyaannya apa ya? Suka nggak sama Barda? Suka atau nggak sama Barda nggak masuk, beda. Beda. Jadi harus benar-benar iya. Ya. Jadi yang menjawab itu adalah di kartu kedua. Nah itu Kak, perlu aku belajar berarti itu. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu harus di satu kartu, di kartu pertama atau kartu pasti kedua? Di jawaban itu di kartu akhir. Karena kartu pertama, kartu kedua itu kita hanya membaca situasi, sama kayak kita membaca situasi kehidupan. 3 kartu yaitu masa lalu, sekarang dan akan datang. Makanya di jawaban di kartu akhir. Jadi kalau yang akan datang itu aku akan bacakan, tapi kalau yang masa lalu itu jarang banget aku bacakan kecuali orang itu tanya. Jadi kamu fokus di kartu kedua sama kartu ketiga? Iya.
Terus jadi kalau memang mereka benar-benar nanya, coba Kak ini kartu pertama apa artinya? Aku akan bacakan. Hujan guys. Yeay. Hujan tanda Rezeki. rezeki. Itu maksudnya apa? Oh, kaki. Jadi itu tadi sedikit aja kali ya, sedikit-sedikit Oke. dulu ya. Aku masih ini sih Kak, kalau pendulum tadi kan itu bisa menangkap kurangnya ya kayak kurangnya itu bisa menangkap sosok lain karena kalau kita belum kenalin si spirit yang mau kita bicara. Kalau ini kurangnya tadi itu bisa penafsiran berbeda. Penafsiran berbeda kalau kita tidak benar-benar memahami makna dari kartu itu sendiri. Oke. Nah, ini buat mereka nih yang sedang belajar itu berarti harus berhati-hati menggunakan kartu tarot ya Kak? Betul, hati-hati itu kayak supaya tidak salah tangkap, tidak salah penafsiran terhadap apa yang diinginkan si anak. Mungkin kalian bisa tanya, kamu mau susu coklat atau susu putih gitu, keluarlah kartu. Feeling kamu mengatakan putih gitu kan, tapi kok kayaknya di kartu itu menggambarkan maunya susu coklat. Nah, berarti kamu harus pikir nih feeling mana yang mau dipakai. Mana bagusan kita menggunakan feeling atau tarot terlepas kita nggak menggunakan tarot? Bagusnya sih feeling ya. Tapi karena tadi kita sudah ngomong sama anaknya suruh salurkan energi ya. Pasti akan Kalau melakukan kita itu. memainkan media ya medianya kita ikutin. Oke. Karena ini kan kita lain hal kalau kita murni membaca masalah kehidupan orang, kita akan menggunakan feeling, akan menggunakan apa yang kita bisa dan menggunakan pasti kartunya. Tapi kalau misalnya ini berdasarkan si anak ya, kita kan diminta energi dari dia Oke. untuk disalurkan. Ya pasti kita akan berpatok pada media itu sendiri. Oke. Untuk pertanyaannya Kak, ini pertanyaan yang kita pakai gunakan media tarot ini pertanyaan ya tidak atau ada penjelasannya? Bagus sih ya tidak aja ya. Ya tidak aja. Seumpama nih kayak tadi aku kita nanya, yang kamu kasih tahu mau susu coklat atau susu putih, itu bisa keluar dari sini Kak? Bisa atau enggak kita ganti pertanyaannya kayak susu coklat iya atau tidak. Kayak gitu. Oh iya benar sih. Oh tergantung kita menggunakan pertanyaan itu sendiri ya. Sama. Jadi itu sedikit aja cerita bagaimana kita berkomunikasi dengan spiritual kita. Karena jujur aja nih Kak Queen banyak banget sebenarnya kita semua tim Athena ataupun dari Kak Queen sendiri tuh ngebaca kok DM teman-teman di rumah. Cuman memang kita istilahnya kayak keep dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Istilahnya semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak peminat terkait dengan pertanyaan itu. Nah, kenapa akhirnya kita buat konten hari ini seperti ini karena memang itu menjawab pertanyaan yang sekian banyak tuh ditanyakan sama kalian. Seperti itu. Jadi saat ini mungkin gini dulu aja kali ya. Betul. Jadi teman-teman terima kasih udah stay tune terus di Athena Fortune, terus nyakin video kita. Betul. Karena kan kita ada beberapa konsep baru ya, Yes. ada ramalan, ada apa namanya? podcast, terus lalu ada sedikit review-review dari beberapa tarot yang aku dikirimkan dari teman-teman di Jakarta maupun di luar Jakarta ataupun di Bali. Jadi kita bukan mereview mau ala-ala enggak, aku cuma membagikan kalian aja gimana sih tarot ini, tarot itu segala macam ini belum aku review nanti aku akan review karena ini tarotnya lumayan wow energinya. Berarti aku nggak boleh pegang? Nggak boleh, jangan, nanti kamu gila. Oke teman-teman, kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk di like, comment, and share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kita dapat notifikasi terbaru ya. Iya betul banget, bukan kita, kalian. Aku nih mewakili mereka. Oh ya udah ya. Males aja lu. Biar dapat notifikasi terbaru dari kita semuanya. Betul. Jadi memang jadi kalau kalian yang di Bali masih punya ide-ide kreasi apa gitu, bisa langsung kabarin Athena Fortune, komen. Terus nggak lupa juga kita bakal sering-sering ada giveaway ya. Betul banget. Dan kuis pastinya. Betul banget. Caranya sebenarnya gampang banget. Yang penting kalian teliti baca setiap kali story yang Kak Queen buat, aku buat, atau tim Athena buat. Iya. Jadi ini nih main teliti-telitian sih Kak Games yang menurutku. Kalian harus baca pertanyaan di mana, komennya di mana, dapat hadiahnya juga gampang. Bahkan hadiahnya pun juga bikin kalian wow gitu untuk pandemi saat ini. Itu dulu. Oke, daripada banyak cincong, Bada mau berusaha mengecilkan pipinya dulu karena dia makan nggak habis-habis. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di next video and bye bye.